Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Rismon sepertinya akan menyerah dengan kasus ini, teman-teman. Bahkan dia melontarkan kekecewaannya terhadap para pendukungnya yang seolah-olah tidak berbuat apa-apa ataupun tidak berkontribusi apapun terhadap gerakan teroris ini. Dan di tengah-tengah dia ngomong, Rismon ini sempat batuk dan sakit. Nah, apakah ini juga menjadi alasan Rismon bahwa dia akan menyerah, teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Karena saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana dan juga Ibu Eli Danetti kembali muncul dan mendatangi Polda Metro Jaya. Apakah dia ingin mempertanyakan mengenai lapornya terhadap Kosinudin dan juga Roy Suryo? Karena ketika konferensi pers, Egy Sujana sempat celetuk mempermalukan Refli Harun yang ikut-ikutan minta SP3 dari Irwasum. Dan menurut Egy Sujana itu salah alamat, teman-teman. Apakah Refli Harun benar-benar ahli hukum pidana? Ataukah dia hanya gimmick, teman-teman? Nah, terakhir saya punya tayangan di mana salah satu analis politik Indonesia menyatakan bahwa zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu banyak sekali tumbuh intoleransi di tengah masyarakat. Waduh. Apa-apaan ini? Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, kalau kalian khawatir saya menyerah, ya kalian juga harusnya aktif. Batuk nih, menjalankan itu batuk Waduh. politik ya. Waduh, pertanda kah? Ini kan nasib kita bersama, nasib bangsa Indonesia. Masa diserahkan ke saya, Pak Roy sama Bu Tifa, ya? Jadi gimana? Ya harus bergerak bersama lah. Kalau enggak ya termul itu yang akan menjajah kita. Menjajah kita terus. Ya. Kalau kalian khawatir bahwa RRT ini akan menyerah, ya udah ayo bersama. Itu loh. Tapi kalau cuma kami sendiri, ya pasti kalah. Gimana ini, Mon? Apakah pendukung kau sudah kabur semua, Mon? Apakah tidak ada lagi orang yang mau membela kalian? Dan katanya sih, Rismon kemarin dengan lantangnya mengatakan, walaupun yang lain menyerah, saya akan tinggal sendirian. Saya tidak akan menyerah. Tapi kok ikut-ikutan minta SP3, Mon? Aduh, mulut kau doang tuh yang keras rupanya. Nyali kau nggak ada apa-apanya, Mon. Aduh. Pasti ujung-ujungnya di kerangkeng. Ya kan? Ujung-ujungnya di kerangkeng. Cuma itu aja kok, mereka-mereka aja apa yang dikumpul di Gedung Juang itu aja. Berarti kan elemen masyarakat yang mendukung kan sedikit kan begitu. Waduh. Mana donatur, mana apa namanya bohir-bohir, enggak ada. Tapi kalau hanya menonton terus berharap Indonesia baik, RRT siapa? RRT itu nobody. Rakyat jelata sangat berpotensi untuk ya menyerah, hancur. Ya pokoknya berakhir sangat berpotensi kalah. Untuk menyerah. Nah, untuk menghindari itu harusnya semua masyarakat ya, A sampai Z, bukan hanya RRT yang lain, itu harusnya muncul. Mereka itu, terutama mereka yang kasihan akan menikmati kekuasaan ketika Gibran ini jadi presiden nanti 2029 kan sudah kalian tahu itu yang mereka yang akan menguasai pemerintahan. Waduh. Jadi curhat gini, Mon. Bau-baunya sih sudah mau menyerah orang ini ya. Bau-baunya sih sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjuangan orang ini ya. Karena dukungannya ya itu-itu aja. Dan Rismon sendiri mengakui tadi, yang hadir di Gedung Juang itu-itu aja. Yang hadir mendukung mereka itu-itu aja ya. Emak-emak itu aja, orang-orang tua itu aja. Dia pedulinya ijazah Rismon. Nah, ini yang berbeda satu presiden dengan presiden yang lain. Pak SBY itu satu presiden yang cenderung akomodasionis dalam pendekatannya dengan politik Islam. Misalnya ketika beliau menjadi presiden, itu MUI diakomodasi.
kekuatan-kekuatan partai Islam baik yang ada di DPR maupun non DPR plus kekuatan Islamis ya. Yang tidak agak punya- ekstrim ya. Yang agak ekstrim relatif dekat dengan Pak Presiden. Yang ekstrim ya. Buat ormas Islam naik. Jadi prinsip akomodasianis Wow. Pak SBY kelihatan sekali. Itu yang paling kelihatan dari Pak SBY. Jadi Bentar. Apakah korupsi Al-Quran itu terjadi di zaman Pak SBY waktu itu? Yang kader salah satu partai Islam itu, teman-teman. efeknya beberapa kalangan NGO yang bergerak di isu pluralisme itu mencatat kenaikan intoleransi di masa Pak SBY. Karena Kenaikan kelompok-kelompok Islamis intoleransi. ini seperti mendapatkan tempat, ya. Jadi FPI, Hizbut Tahrir, gitu, ya kan. Nah ini model pendekatan Pak SBY. Kampus aja FPI, dikuasai Hizbut anak musola Tahrir. waktu itu kan. PKS kebetulan juga masuk dalam koalisi Pak SBY. Ya. Kemudian Partai Demokrat yang kita tahu jadi kendaraan politik Pak SBY juga punya majelis zikir Nurussalam. Bang, kemarin Refli Harun bilang kasus Bang Igan sudah SP3, otomatis dia menganggap Rosyuri dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini, Bang. Ya. Gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Refli Harun adik saya lah, ya toh. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan gitu. Ibarat gini, Refli punya duit banyak, oke? Kalau punya duit banyak, kalau di bank kan, dia datang ke pos hansip, gimana? Masa bawa duit kalau ke pos hansip? Posansip ya kan. Ya, tidak mengurangi hormat Refli, kamu debat sini, ya toh. Nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu, ya toh. Diketawain loh. Ke pengawasan umum nggak ada. Diketawain loh. Kalau mau membicarakan SP3, kan harus bicara SP3 kan? Egi dapat kok, gua enggak gitu. Lo kesini dong penyidik. Nih penyidik, tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Itu tadi bawa duit ke pos hansip, bukannya ke bank. Ya, gimana sih itu? Kita ke polisi malah dicurigai. Nah, kita ke polisi dibilang termol lah apalah. Waduh. Dapat SP3 dibilangnya cacat. Katanya di bawah Cacat di atas- hukum. cacat Tapi hukum. cacat hukum kok ditiru? Katanya Itu satu ya, benar. Yang di bawah kedua, 4 tahun. bendeling kan satu bendeling, satu bendel kan? Nah, pakai ilmunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu bendel dalam satu kasus, oke? Dalam satu kasus, misalnya perampokan, perannya beda-beda nggak? Iya. Beda, nggak bisa. My sister ini, siapa nama lu? Yoni sama Arga main disamain, ya nggak bisa dong. Hukum itu melekat pada diri orang apa dan berbuat apa. Pribadi Siapa berarti ya. berbuat apa itu hukum. Masa aku nggak berbuat yang untuk ijazah ya? Saya nggak berbuat tentang S1. Enggak, saya bantu dia malah. S1 saya bantu karena ditopang oleh Rijal Fadila yang siap-siapin data-data atas nama TPU. Saya bantu, tapi saya concern tetap yang SMA. Nah, urusan yang SMA sudah selesai, sudah inkrah, sudah dapat kasasinya. Dihukum 4 tahun Bambang Tri dan Gus Dur. Ya sudah, buat saya sudah inkrah. Nah, yang tinggal yang menjadi persoalan Roy. Dan Roy berani klaim-klaim 99,9% Palsu. Kok minta SP3? Ke pengadilan dong Roy. Gentle dong. Gentle Roy, denger tuh. Ini jatuh saya dihalang-halangi. Saya dianggap, wah demi Allah saya nggak menghalangi. Saya dukung Roy. Lo bongkar terus lo, gua dukung lo Roy. Ya kan? Aku kasih support. Dia pernah ketemu di TIS. Udah bang, kalau sama abang saya nggak berani ngelawan. Sekarang ini ngelawan gue. Sok belagu lo. Lo Roy, aduh ya Allah Roy. Sok belagu ya Tapi kan. apa nggak merasa jadi satu banding dengan Ya kagak lah. Beda, Bang. Ente lihat aja. Iya. Pemeriksaannya dibedain klaser 1, klaser Ya, 2. ya. Kok satu bedeling di mana itu ilmunya tuh? Ilmunya di mana sih Refli itu? Ya. Bukan sok jago Refli. Kita juga ngebelajar hukum soalnya. Jadi tolonglah jauh lebih Dipermalukan belajar si hukum, Refli ya kan. Apa jauh. apa Jadi perlu poin pentingnya konsep tahu diri lah. Lu tuh di mana, gue di mana. Konsep tahu diri ya Tahu kan. batas lah.
Lu kalau nggak sanggup, nggak ikutin mainan seperti gue ini, lu jangan ikutin, lu tenggelam lu. Ya, level gue udah presiden, bukan lu lagi. Bukan gue sombong gitu. Apa perlu mereka datang ke Solo Nah, juga? udah, gue males makanya gini, gue nggak mau. Yang penting itu urusan dia. Saya nggak mau mempengaruhi mereka ikutin saya. Tapi faktanya dia udah ngikutin saya. Tapi salah jalan, ya ke Posansip, bukan Ke Posansip, ya kan? Jadi itu saya kira bandingannya. Kalau Ada Ibu- lagi? Ibu Eli Danetti gimana Bu melihat? Kalau Bu Eli aja. Enggak harus sama Bang. Bang didampingin gitu. Iya. Gimana mungkin Ibu Eli Danetti melihat Refli Harun yang ingin dianggap satu banding dengan Bang Egy ini, sehingga mereka otomatis harus disertakan juga dalam SP3 ini. Setuju gak Bu? Ya, dia itu kan masuknya kan belakangan. Oh. Dia tidak memahami apa konsep awalnya. Sementara klaster 2 itu lari dari konteks. Dia main sendiri. Konteks dasarnya kan Bang Egy minta bantuan Pak Hali. Nah itu tidak terrealisasi. Nah stop. Dia kok jalan sendiri, main sendiri. Saya pakai ahli. Namanya Dr. Musakir. Datang ke sini menjelaskan dalam arti bentuk konsep. Jadi dinyatakan saya tidak pantas jadi tersangka. Itu yang saya pegang. Itu yang saya bawa ke depan Jokowi. Nah mereka mau ngapain tiba-tiba mau ke Irwasum disamain sama kita? Iya. Ya, Tambahin lagi. ya, jadi bagi saya saat ini mereka jangan dulu mencaci maki, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan bilang cacat hukum. Sementara mereka jilat ludahnya sendiri. Hari ini kita dibilang Jilat cacat ludah hukum. sendiri. Kenapa? Lebih di atas 6 tahun. Nah, di atas 5 tahun. Nah, sekarang dia jawab lagi, perkara ini di bawah 5 tahun. Nah, itulah maka kami mendapatkan RJ, mendapatkan SP3. Jadi pelajari dulu, kalau nggak ngerti tanya dulu apa langkah-langkah kami untuk mendapatkan RJ tersebut. Supaya pelajarannya tepat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 Nah, tentang keselarasan undang-undang yang lama dengan yang baru. yang baru. Jadi ada azas di situ untuk keselasiannya itu. Itu dan yang dimaksud dengan pasal 160 tentang penghasutan memang itu 6 tahun. Di undang-undang yang baru cuma 4 tahun. Iya. Jadi jangan aduh ya Allah, udah Nah, capek sih kalau iya. apa ngajarin yang belum Tapi umurnya begitu. bukan sekedar capek Bang, kita malu akhirnya jadi bahan tertawaan. Tadinya dia kekeh sampai mati pun tidak akan mau minta maaf Betul. dan segala macam. Betul, Bu. Sekarang RJ tujuannya minta dicabut perkara, kan? Minta dicabut. Nggak mungkin perkara itu dicabut dengan langkah-langkah hukum yang dilakukannya kurang tepat. Nah kalau tidak paham, ayo kita duduk sama, kita jalan. Hah? Ya udah bukan saudara Iya. kita ajarin lah. Iya. Nah kalau nggak paham ya, tapi kalau nggak Tapi ngerti, kalau dia nggak butuh diam. ajaran, kan dia orang jago, ya jalan Ya. sendiri lah. Jalan Jalan sendiri sendiri. salah jalan, Iya. kasihan gitu. Nggak, jangan nyalahin orang. Dia jalan sendiri. Diketawain, Ini asli sebenarnya. dipermalukan Jadi teroris loh. Indonesia malu kok dengan orang-orang seperti Ini itu. saya baru pertama kali loh di podcast pos gini. Saya malas sebenarnya. Oke, makasih brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa Bang Egy ya. Apa sih yang Anda cari? Giliran Jawa yang ngomong nih. Apa sih yang Anda cari? Yang kita cari adalah kebenaran. Ya. Dan sayangnya kebenaran itu tidak mungkin diyakinkan jika keluar dari sosok Joko Widodo. Belum lama ini Jokowi menyatakan siap akan keliling 38 provinsi, 514 kota. Ada apa itu kabupaten, maksudnya? dan Kaitannya 7.000. apa? Kaitannya untuk datang menyemangati PSI, dia menjadi jurkamnya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak berani hadir di satu pengadilan yang jaraknya dekat. Padahal polemik ijazah ini bisa juga selesai lebih cepat kalau dia punya inisiatif dengan kesadaran kenegarawanannya datang ke pengadilan perdata kendati tidak diatur wajib, tapi dia punya inisiatif datang menunjukkan ijazahnya sekedar untuk membuktikan bahwa janji dirinya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan itu bukanlah janji palsu, tapi karena itu terbukti janji palsu, maka masyarakat hari ini tidak percaya itu karena dua hal. Jadi Pertama, ketidakpercayaan sudah meluas. Anda akan mengatakan manusia dimanapun di bumi ini kalau dituduh ijazahnya palsu akan spontan ngeluarin ijazahnya, begitu? Iya, setidaknya itu yang kalau dia masih alamiah, masih Alamiah. dia punya logika, masih waras begitu kira. Iya. Kembali lagi kalau gugatan di Solo ini kan dengan segala hormat saya itu gugatan salah kamar Bang, karena Salah kamar lagi. citizen lawsuit itu bukan untuk menguji sah tidaknya sebuah ijazah. Everybody knows di semua literatur. Salah Karena itu kamar, juga ya kan? kami
untuk sidangnya di Solo cukup diwakilkan dengan pengacara dan Pak Jokowi memutuskan untuk tidak hadir. Nah, tapi kembali ke persoalan yang kita bahas hari ini. Sekarang kan kesimpulannya ada dua. Ya. Ada legalisir ijazah yang dipegang Bank Bonatua, ada juga digital data digital yang dipegang Roy. Mereka menyimpulkan ini palsu. Ada ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi, kami menyatakan ini asli dan sudah dikuatkan oleh lapor. Dua fakta ini tinggal diuji di pengadilan. Ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tentunya ada konsekuensi dong. Kalau ternyata dokumen ini asli, maka yang selama melempar isu terbukti melakukan fitnah dan pencemaran, dan tentu juga harus mendapatkan sebuah konsekuensi hukum. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ini palsu, Pak Jokowi juga harus bertanggung jawab secara Tapi hukum. kan, nah, satu hal Bang, ya, pertanyaannya, kenapa sih nggak diselesaikan dengan forum Andri? Kembali lagi, Pak Jokowi digugat 5 kali Bang. ya. Di LP 2 kali gara-gara urusan ijazah. Beliau mengikuti semuanya Tapi dengan kan baik. dia sangat powerful secara politik. Faktanya beliau diperiksa berkali-kali, nggak juga. Sekarang beliau kan sudah jadi warga negara biasa. Tapi tetap. Artinya, terpaksa upaya hukum ini dilakukan, kenapa Bang? Karena satu, agar ini selesai. Bayangkan kalau sekarang dengan Henry selesai, 5 tahun lagi ada pemain baru, teriak lagi, orang-orang lain lagi ya, membawa lagi ijazah, kan nggak pernah selesai. Kita jengah. Ya mungkin TV seneng nggak naik lagi iklan. Jadi, tapi begini, kalau dengan pengadilan artinya nanti ada keputusan yang inkrah yang menyatakan ijazah ini asli. Jadi pada Kedua, dalam konteks itu Pak Jokowi juga mengharapkan bisa dipulihkan nama baiknya. Oke. Jadi menurut saya upaya hukum ini wajar-wajar saya di sebuah negara hukum dan perlu kita dukung. Anda sekarang ini ada mengatakan 1000% di pengadilan akan terbukti ijazah Jokowi asli. 99,9999%. Mantap. Masih ada sisa. Semakin saya mendalami, semakin saya yakin. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang curhatan dari salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Rismon, yang sepertinya curhatannya itu sangat dalam teman-teman. Bahkan dia tadi sudah sakit-sakitan, sudah batuk-batuk ya kan. Dan ketika ada panggung orasi di Gedung Juang, tidak ada yang datang hanya itu-itu saja. Tidak ada massa yang baru yang membela mereka. Masyarakat acuh terhadap gerakan mereka. Masyarakat hanya menonton gerakan mereka tanpa memberikan kontribusi nyata. Tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan, Mon. Kalian itu tidak ada yang dukung. Walaupun beberapa waktu lalu Tifa mengatakan survei membuktikan bahwa 90% rakyat Indonesia percaya dengan kami ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi fakta di lapangan berkata lain, Tifa. Dan sepertinya survei yang kau sebutkan itu salah. Kalau survei dari lembaga survei yang memang kredibel, yang memang legal gitu ya kan, mengatakan bahwa 70% lebih rakyat Indonesia percaya ijazah Pak Jokowi asli. Dan hanya 20% lebih yang percaya dengan kalian. Dan terbukti dengan ucapan Rismon. Ketika kalian bikin kegiatan, nggak ada yang datang, wajah-wajah baru. Hanya wajah-wajah lama yang selalu datang, yang mendukung kalian, mensupport kalian. Orang-orang tua, emak-emak. Itu aja, nggak ada yang lain. Bahkan mungkin berkurang gitu ya kan. Karena mereka mulai jenuh. Mereka mulai capek. Mereka mulai mungkin kehabisan anggaran. Jadi ya gimana, bahkan Rismon tadi mengatakan ya mereka sudah hampir menyerah. Tapi ya kalau dapat dukungan kalian katanya ya dia tidak akan menyerah. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan Rismon waktu hari apa ya, mungkin 1 atau 2 minggu lalu ya. Walaupun ada satu orang yang tidak minta RJ, kalau yang lain minta RJ, saya pastikan saya tidak akan minta RJ walaupun saya sendirian. Tapi kok sekarang sudah kayak ayam sayur gitu, sudah kayak apa ya, putri malu. Disentuh aja udah mulai layu. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Gimana nih Rismon nih? Apakah anggaran untuk operasional udah habis, Mon? Jadi sekarang curhatannya seperti itu. Jadi orang kayak kasihan banget gitu ya kan. Dan tadi mengenai intoleransi yang tumbuh subur di zaman Bapak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dan memang saya yang paling berkesan ya di pemerintahan Pak SBY itu selain korupsi Hambalang, itu adalah korupsi Al-Quran. Ini luar biasa teman-teman. Korupsi Al-Quran loh, dan dilakukan oleh salah satu partai Islam. Waduh, sudah korupsi Al-Quran yang melakukan partai Islam lagi. Waduh, ini double kill teman-teman. Double gitu. Dan untung tadi disebutkan 2 organisasi Islam yang memang keras di zaman Pak SBY tumbuh subur, HTI dan Hizbut Tahrir. Dan saya juga masih ingat bahwa konferensi khilafah yang dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir itu dilaksanakan di zaman pemerintahan Pak SBY.
Dan itu dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, teman-teman. Dan di zaman Pak Jokowi, 2 ormas Islam ini dibubarkan, di stop sama Pak Jokowi. Walhasil apa? Sampai sekarang ya mereka mungkin masih sangat sering menyerang Pak Jokowi, masih sangat aktif menyerang Pak Jokowi. Tapi kalau dari FPI mungkin sudah makin melempem, tapi dari Hizbut Tahrir ya bisa kita lihat teman-teman. Karena kan Husainuddin dari Hizbut Tahrir juga. Dan tadi bagaimana Egy Sujana sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menghibur, menertawai Refli Harun, menertawai Roy Suryo yang sok keras, yang sok itulah pokoknya ya. Dan tadi kira-kira dalam rangka apa ya si Egy Sujana ke Polda Metro? Apakah ingin menindaklanjuti laporan dia terhadap Roy Suryo CS? Ini masih menjadi pertanyaan. Karena ya jangan sampai Roy Suryo CS ini ditangkap segera oleh Polda Metro karena laporan dari Egy Sujana. Wah, ini menarik nih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.